Ibunya membungkuk mengambilnya dan mengatakan bahwa panggilan itu datang dari pihak yang sama. Desung segera mengambil ponsel tersebut dan mendengar kabar yang membuat dadanya bergetar. Masih ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Ia nyaris tidak percaya, dan amarah pun membuncah di dalam dirinya. Sementara itu, sebuah mobil milik kelompok gangster melaju di jalanan kota. Salah satu dari mereka merasa yakin telah mengusik orang yang salah dan menyesali kurangnya kehati-hatian. Ia memerintahkan agar 100 juta disiapkan hari itu juga, dan menunggu kabar selanjutnya. Dengan kemampuan Desung, mereka percaya uang sebanyak itu bisa dikumpulkan dalam 1 hari. Ia juga memperingatkan agar tidak ada tindakan aneh jika mereka ingin Jinsu kembali dengan selamat. Desung menggenggam ponsel itu dengan tangan gemetar menahan amarah. Sang ibu yang semakin cemas bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Desung mengatakan bahwa ia akan keluar sebentar dan berjanji segera pulang. Ibunya memintanya berhenti dan mengingatkan bahwa situasi ini berbahaya. Jika ia sampai melukai seseorang dan berakhir di penjara, itu akan menjadi beban yang tak sanggup ia tanggung. Desung menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara menghabisi mereka. Ini bukan neraka. Tepat saat itu, sebuah terminal misterius muncul di hadapannya. Ia berdiri terpaku, sementara ibunya hanya bisa menatap dengan wajah bingung, tak memahami apa yang sedang terjadi. Desung lalu menenangkan ibunya dan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir. Dengan senyum tipis, ia meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Terminal itu menampilkan informasi bahwa ini adalah adaptasi dari seorang yang telah kembali, dan sebagai bonus, ia akan menerima 1 kemampuan dasar. Desung berpikir bahwa jika memang akan diberi sesuatu, lebih baik dipercepat. Lalu ia menekan terminal tersebut. Beberapa pilihan kemampuan muncul di hadapannya, mulai dari racun, penyamaran, api neraka, hingga pemanggilan roh bayangan. Desung sempat ragu, menyadari tidak ada satupun yang benar-benar menarik perhatiannya. Di sisi kota lain, para penculik terus melanjutkan perjalanan. Salah satu dari mereka mulai bertanya-tanya apakah Desung benar-benar akan datang. Yang lain meremehkannya, merasa yakin bocah itu tak akan tahu lokasi mereka atau apa yang harus dilakukan. Apalagi mereka masih memegang sandera. Namun tiba-tiba dari atas lift muncul kilatan energi. Tanpa peringatan, lift itu mendadak berhenti. Lampu-lampunya berkedip tidak stabil. Salah satu pria bertubuh besar mulai gelisah, bertanya-tanya apakah listriknya padam. Pada saat yang sama, sesuatu perlahan bangkit dari lantai. Ia menoleh ke belakang dengan wajah bingung dan terkejut. Dari lantai, terlihat sesuatu mulai muncul, membuat salah satu dari mereka bertanya-tanya apa sebenarnya benda itu. Pada saat yang sama, Desung sudah berdiri di sana, menatap mereka, menanggapi ucapan yang barusan ia dengar. Desung menyatakan bahwa mereka menginginkan uang, dan itulah alasan dirinya datang ke tempat itu. Ia lalu memilih opsi pemanggilan roh bayangan. Seketika, energi gelap terkumpul di telapak tangannya. Merasa kekuatan itu sudah cukup untuk saat ini, ia langsung mengaktifkan kemampuan tersebut. Cairan hitam pekat muncul di tangannya. Dalam sekejap, ia menggenggamnya dengan kuat. Cairan itu menetes, jatuh ke lantai, lalu mulai membentuk sesuatu tepat di hadapannya. Desung merobek sedikit pakaiannya sambil mengingat pertarungan yang pernah ia lalui sebelumnya. Ia memerintahkan makhluk itu untuk melacak darah dan membuka jalan baginya. Potongan kain itu kemudian ia lemparkan ke arah bayangan tersebut. Tak lama kemudian, Desung sudah berada di dalam lift bersama para penculik dan adiknya. Salah satu dari mereka yang terlihat paling kesal langsung melancarkan serangan. Namun Desung dengan mudah menghindar, lalu menangkap wajah pria itu dan menghantamkannya ke lantai hingga tak berdaya. Pria bertubuh besar lainnya meluapkan kemarahannya, menyebut Desung sebagai makhluk terkutuk, dan menduga bahwa ia adalah seorang yang telah terbangkitkan. Jinsu hanya bisa berdiri terpaku, mendengar semua itu dengan wajah penuh keterkejutan. Desung sendiri justru kebingungan, karena ia bahkan tidak tahu apa arti sebutan tersebut. Saat pintu lift terbuka, pria itu kembali berteriak dan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Desung habis-habisan. Ia meyakinkan bahwa Desung adalah seorang yang telah terbangkitkan dan harus diserang tanpa ragu. Namun sebelum perintah itu benar-benar terlaksana, tiba-tiba salah satu pria dihantam dari belakang dan terjatuh tak sadarkan diri. Situasi langsung berubah kacau. Salah satu dari mereka berteriak agar Desung ditahan, dan semua orang mulai bergerak maju mengerubunginya. Desung justru melangkah maju dengan tekanan yang mengintimidasi. Lampu-lampu di sekitar mereka mulai berkelip liar, memercikan bunga api seolah terganggu oleh keberadaannya. Serangan pertama menghantam tepat sasaran. Namun di saat berikutnya, tubuh Desung berubah menjadi cairan dan lenyap dari hadapan penyerangnya. Ia muncul kembali lebih depan, sudah berada di tengah-tengah mereka. Dengan tendangan ke belakang, ia menjatuhkan satu orang, lalu menghindari serangan berikutnya dan membalas dengan pukulan keras ke wajah lawannya. Gerakannya begitu cepat dan mengalir. Dalam hitungan detik, Desung melesat di antara mereka, menyerang satu persatu. Cahaya di ruangan itu terus berkelip, seakan kekuatannya mengacaukan segalanya. Tak sampai 1 menit, semua gangster itu sudah terkapar di lantai. Desung berjalan melewati tubuh-tubuh yang tumbang dan kembali ke lift tempat adiknya berada. Ia berlutut di hadapan Jinsu, memastikan kondisinya baik-baik saja, lalu melepaskan lakban yang menutup mulutnya. Ia memberitahukan bahwa mereka akan pulang.
Jinsu masih diliputi kebingungan, menanyakan apa yang ia akan lakukan setelah ini. Desung menjelaskan bahwa masih ada urusan yang harus ia selesaikan di tempat itu, dan mereka akan bertemu lagi nanti. Saat pintu lift mulai tertutup, Jinsu hanya bisa berdiri terdiam menatap sosok kakaknya dengan wajah penuh keterkejutan, tanpa benar-benar memahami apa yang baru saja ia saksikan. Perhatiannya kembali tertuju pada masalah utama. Lampu di dalam gedung masih berkedip pelan, seolah tak peduli dengan apapun yang baru saja terjadi. Beberapa orang tergeletak di lantai dalam kondisi tak berdaya. Suasana begitu sunyi, bahkan nyamuk pun tak terlihat. Tak lama kemudian, seseorang muncul dari arah tangga darurat. Sosok itu menaiki tangga dengan santai. Kedua tangan masih berada di saku. Tudung mantel menutupi kepalanya, dan salah satu lengan bajunya tampak robek. Ia berjalan sedikit di belakang dua orang lainnya. Kelompok berpenampilan kasar itu terlihat ragu, seolah tak yakin dengan situasi di depan mereka. Pria bertudung itu menilai bahwa orang-orang yang tumbang sebelumnya bahkan tak pantas disamakan dengan kecoa. Ucapannya membuat yang lain kebingungan, tak memahami maksud sebenarnya. Sementara itu, Desung merasa jengkel melihat betapa cepatnya kelompok sebelumnya tumbang tanpa perlawanan berarti. Tiba-tiba, sebuah jendela di lantai atas gedung pecah seperti terkena ledakan. Di tempat lain, seseorang sedang menelpon menggunakan ponsel milik orang lain. Seorang pria bertato menerima panggilan itu dengan kesal, mengeluh karena dihubungi saat sedang berada di sauna. Dari seberang, ia diberitahu bahwa ada masalah besar dan diminta segera datang ke kantor. Nada bicaranya langsung meninggi. Ia merasa diperlakukan seperti bawahan dan tak terima diberi perintah. Namun pihak di seberang bersikeras, mengatakan situasinya darurat karena ada monster di sana. Pria bertato itu terdiam, menggenggam ponselnya dengan sangat kuat hingga akhirnya perangkat itu hancur di tangannya. Ia bangkit, memastikan ponsel itu benar-benar rusak. Kembali ke gedung, jendela yang pecah masih terbuka lebar, dan beberapa pria tergeletak di lantai dalam kondisi mengenaskan. Di sebuah ruangan terdekat dengan pintu yang terbuka sedikit, Desung mendekati salah satu anak buah yang tersisa. Pria itu gemetar ketakutan, memohon agar Desung tidak mendekat. Namun permohonan itu diabaikan. Tatapan Desung dingin dan kosong, cukup untuk membuat pria itu hampir kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, sebuah dinding dihancurkan dengan brutal. Perhatian Desung langsung teralihkan. Seorang pria bertubuh besar menerobos masuk sambil melancarkan serangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Desung, menangkap wajahnya, lalu membantingnya keras ke lantai. Dengan ekspresi muram, pria itu menyadari bahwa kekacauan besar telah terjadi di tempat itu. Di bawah tekanan, Desung sempat berpikir bahwa ibunya dan Jinsu mungkin sebenarnya tidak terlalu terkejut saat ia menggunakan kekuatannya. Pria bertubuh besar itu menekan kepala Desung ke lantai dan menuntut jawaban tentang keberadaan rekan-rekannya. Pada saat itulah, Desung menyadari bahwa selama ini mereka memang sudah tahu tentang keberadaan kekuatan semacam ini. Hanya saja ia tak pernah menanyakannya karena fokus pada pemulihannya. Saat Desung meraih lengan pria besar itu, bayangan-bayangan gelap pun ikut bergerak bersamanya. Pria itu menyadarinya, dan ketakutan langsung terpancar di wajahnya. Ia berhasil melepaskan diri, meninggalkan sobekan jas di tangan Desung. Meski mundur dengan tergesa-gesa, bayangan-bayangan itu tetap merayap mendekatinya. Di tengah rasa takut lawannya, Desung perlahan bangkit. Ia berdiri tegak dan menepiskan debu dari tubuhnya. Dengan tatapan yang kini berbeda, lebih tajam dan tenang, ia menatap pria besar itu dan mempertanyakan satu hal penting. Apakah pria tersebut juga termasuk orang yang telah dibangkitkan? Pria bertubuh besar itu mengatakan bahwa tidak ada gunanya mundur sekarang. Ia berniat mengirim Desung ke neraka. Mendengar kata itu, Desung justru menatapnya dengan ekspresi berbeda, lalu mempertanyakan apa yang ia maksud dengan neraka. Sebagai jawaban, pria besar itu melepaskan kekuatannya. Otot-otot yang membesar, jas mahal yang dikenakannya robek dan hancur, seolah tak mampu menahan tekanan kekuatan tersebut. Namun sebelum ia sempat melanjutkan aksinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam sekejap, Desung melesat maju dan melayangkan satu pukulan telak ke wajah pria itu. Serangan mendadak tersebut menghancurkan wajah sang brut tanpa ampun. Tubuh besar itu terpelanting sambil berteriak, berputar, lalu menghantam dinding dengan keras. Di tengah rasa sakitnya, ia tak bisa memahami bagaimana dirinya bisa dikalahkan semudah itu. Amarah membuncah, perasaan tidak terima memenuhi pikirannya. Namun sebelum ia sempat bangkit dan melakukan apapun, sebuah injakan keras menghantam wajahnya. Desung menginjak kepala pria itu tanpa ragu, seolah sedang menginjak sesuatu yang tak berarti. Dengan suara dingin, ia mempertanyakan apakah pria itu benar-benar tahu apa itu neraka. Ia mengatakan bahwa selama dirinya menghilang, keluarganya telah menderita begitu banyak. Mendengar itu, pria besar tersebut akhirnya sadar. Ia tahu dirinya sama sekali tidak punya peluang. Di dalam benaknya, ia menyimpulkan bahwa Desung berada di level awakened yang sama sekali berbeda. Satu-satunya hal yang penting sekarang hanyalah bertahan hidup. Dengan putus asa, ia memohon agar Desung berhenti. Ia meminta ampun, menawarkan apapun yang diinginkan, termasuk uang.
Tatapan Daesung tetap dingin. Ia lalu menanyakan satu hal, tentang uang yang dimaksud. Dengan gemetar, pria itu menunjuk ke arah depan dan mengatakan bahwa uang tersebut disimpan di sebuah loker dan aman. Daesung melirik ke arah yang ditunjuk dan melihat sebuah loker di sana. Ia memastikan sekali lagi apakah pria itu benar-benar menyerahkannya dan berharap ia tidak menarik kembali ucapannya. Setelah itu, Daesung berjalan menuju loker tersebut. Namun saat Daesung sedikit lengah, pria besar itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Daesung hanya menoleh sekilas, memperingatkan bahwa jika ia tidak segera menghilang, ia pasti akan mati. Pria itu berteriak meminta maaf sambil berlari secepat mungkin. Di area parkiran gedung, pria itu masuk ke dalam mobil dengan kondisi berantakan. Dalam amarah dan ketakutan, ia mengumpat, menyebut Daesung sebagai bajingan dan bersumpah akan membunuhnya, tak peduli meski ia masih muda. Tiba-tiba, Daesung muncul tepat di samping telinganya, membuat pria itu hampir kehilangan kesadaran. Daesung mengingatkan bahwa masih ada satu hal yang terlupa, yaitu kata sandi. Pria itu tergagap ketakutan, nyaris tak mampu berpikir jernih. Daesung menekankan betapa pentingnya hal tersebut, sambil mengatakan bahwa mulai sekarang, ia bisa mendatanginya kapanpun, dimanapun. Dengan panik, pria itu langsung tancap gas dan melarikan diri sambil berteriak histeris. Tak lama setelah itu, di atas gedung, sebuah portal terbuka. Dari dalamnya, tumpukan uang berjatuhan ke lantai. Melihat jumlahnya, Daesung memperkirakan totalnya mencapai 532 juta rupiah. Ia pun mulai berpikir, berapa lama ia bisa hidup dengan uang sebanyak itu, dan berapa banyak apartemen yang bisa ia beli di Seoul, bahkan di area kota yang ramai. Beberapa waktu kemudian, di sebuah toko ponsel yang sibuk, seorang penjual menawarkan ponsel lipat terbaru, menyebutnya sebagai model kelas atas yang paling populer, terutama di kalangan perempuan. Ia menyebutkan harga hampir 3 juta tunai, lalu menurunkannya menjadi 1,99 juta rupiah. Daesung tampak berpikir sejenak saat mendengar kata perempuan. Ia menyesuaikan kacamatanya, bertanya-tanya apakah ia sudah berlebihan. Sang penjual melihat keraguannya, dengan cepat menambahkan bahwa tersedia juga opsi cicilan jika ia merasa terbebani. Namun bocah itu langsung mengatakan bahwa ia akan mengambilnya. Ucapan itu saja sudah cukup membuat sang penjual terkejut. Tanpa ragu, Daesung menambahkan bahwa ia akan mengambil keduanya sekaligus, lalu melempar satu ikat uang tebal ke atas meja. Mata sang penjual langsung berbinar. Baginya, ini adalah transaksi yang luar biasa. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh kepuasan. Tak lama kemudian, Daesung sudah kembali ke rumahnya di lingkungan yang tenang. Ia tiba sambil membawa kantong belanja kecil. Dengan senyum tipis, ia meletakkannya di atas meja komputer. Dari dalam rumah terdengar suara yang memanggilnya, memberitahu bahwa sudah waktunya makan. Daesung hanya menjawab singkat bahwa ia perlu keluar sebentar. Ibunya membuka pintu dan bertanya kemana ia akan pergi. Namun saat itu juga Daesung sudah tidak terlihat lagi. Sang ibu hanya bisa berdiri di sana, terus bertanya-tanya kemana putranya pergi di malam hari. Beberapa waktu kemudian, malam telah menyelimuti kota. Meski begitu, suasana masih terasa hidup. Daesung tiba di sebuah kedai lokal. Dari salah satu meja, Chan-ho melambaikan tangan, memberi isyarat bahwa ia duduk di sana. Daesung tersenyum dan membalas lambaian itu. Chan-ho terlihat terkejut, merasa Daesung tampak seperti orang yang berbeda dibandingkan sosok yang terakhir ia lihat terbaring di rumah sakit. Mereka pun menikmati makan malam dengan suasana santai. Gelas diangkat, minuman disatukan, menandai momen kebersamaan yang hangat. Setelah beberapa tegukan, Chan-ho mulai menanyakan rencana Daesung ke depan. Daesung kembali meneguk minumannya dan tampak berpikir. Chan-ho berkomentar bahwa mereka sudah bukan lagi anak SMA yang polos. Minuman itu tampaknya cukup kuat bagi Daesung, terlihat dari ekspresinya yang sedikit berubah. Chan-ho lalu melontarkan pertanyaan iseng, berapa banyak apartemen yang bisa dibeli dengan uang 500 juta? Daesung hanya tersenyum samar tanpa memberi jawaban jelas. Chan-ho tertawa dan mengatakan bahwa dengan uang sebanyak itu, paling tidak seseorang bisa menyewa apartemen kecil di pinggiran Seoul. Ia kemudian menjelaskan bahwa harga apartemen di pusat kota bisa mencapai sekitar 2 miliar. Sambil tersenyum, ia menyuruh Daesung untuk tetap semangat. Dunia sudah banyak berubah sejak Daesung terjatuh ke dalam koma. Sementara itu, Daesung terus menetuk minumannya, meski terlihat sedikit kesulitan menahan efek alkohol. Chan-ho kemudian menyebut bahwa ia mendengar kabar tentang Daesung dari ibunya. Katanya, Daesung telah mengalami kebangkitan. Daesung mengangguk pelan dan mengatakan bahwa hal pertama yang perlu ia lakukan adalah memahami apa sebenarnya arti dari kebangkitan itu. Chan-ho terlihat antusias, mengakui bahwa ia sendiri juga belum tahu banyak karena Daesung baru saja sadar. Malam terus berjalan di tengah kota yang ramai dan penuh cahaya. Chan-ho mulai menjelaskan apa yang terjadi selama Daesung koma. Beberapa waktu setelah itu, portal-portal misterius tiba-tiba muncul. Awalnya, fenomena tersebut muncul di berbagai wilayah dan ditangani oleh pemerintah. Namun suatu hari, monster mulai keluar dari dalam portal. Retakan semakin meluas, dan serangan terhadap manusia pun tak terhindarkan. Manusia melawan dengan segala jenis senjata yang mereka miliki. Namun hasilnya nyaris nihil. Kerusakan justru terus meningkat. Daesung pun bertanya-tanya apakah bahkan senjata berat dan meriam pun tak berpengaruh.
Chan Ho menjelaskan bahwa bisa diasumsikan, senjata biasa memang tidak berfungsi. Seiring waktu, manusia akhirnya menemukan bahwa hanya senjata berlapis aura yang dibuat dari material sisa monster yang mampu melukai mereka. Orang-orang yang mampu menggunakan senjata berlapis aura dikenal sebagai Awaken. Chan Ho menjelaskan bahwa dirinya juga termasuk salah satunya. Mendengar itu, Daesung melirik ponselnya dan menyimpulkan bahwa ia pun seorang Awaken, sama seperti temannya. Chan Ho langsung memperhatikan ponsel di tangan Daesung dan bertanya apakah itu ponsel lipat. Daesung dengan polos bertanya balik apakah ponsel itu tidak keren, karena penjualnya bilang itu ponsel kelas atas. Chan Ho tersenyum geli mengatakan bahwa model itu terlihat seperti ponsel bonus yang baru saja dirilis, lalu memastikan apakah Daesung benar-benar membayar mahal untuknya. Saat itulah Daesung sadar bahwa dirinya telah ditipu, sementara Chan Ho tak henti-hentinya menggoda. Chan Ho kemudian menambahkan bahwa meski tanpa senjata aura, seorang Awaken tetap bisa memperkuat tubuhnya sendiri dengan kekuatan khusus. Ia menjelaskan bahwa peningkatan fisik itu bisa terjadi secara tiba-tiba. Bahkan ia sempat mendengar kabar bahwa Daesung menghabisi para gangster yang sempat datang ke rumahnya. Daesung terlihat kesal mendengarnya. Ia mengatakan bahwa jika dirinya bukan Awaken, apakah Chan Ho masih mau memberinya uang? Ucapan itu membuat Chan Ho terkejut. Dengan nada jengkel, ia menanyakan apa sebenarnya maksud Daesung. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, Daesung justru bertanya berapa penghasilan Chan Ho. Pada saat yang sama, sesuatu yang aneh terjadi. Realitas di sekitar mereka mulai retak. Keduanya langsung menoleh dengan wajah tegang. Di udara, sebuah portal mulai terbuka. Dari dalamnya, bayangan makhluk-makhluk asing mulai terlihat. Orang-orang di sekitar langsung panik, menyadari bahwa sebuah portal telah muncul. Sebuah monster besar melangkah keluar, membuat tanah retak setiap kali kakinya menjejak. Tak lama kemudian, lebih banyak makhluk menyusul dari portal yang sama. Mereka adalah makhluk aneh dengan warna kulit yang beragam, bergerak berbaris rapi. Tampak seperti pasukan besar, bertubuh kekar, membawa senjata kayu, memukulkannya secara berirama seolah sedang berperang. Warga kota hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah pucat. Makhluk-makhluk itu menyerupai ork, penuh amarah dan keganasan. Mereka saling menyulut semangat, siap menyerang. Teriakan panik pun terdengar, menyerukan semua orang untuk segera lari dan menyelamatkan diri. Namun di tengah kekacauan itu, dua orang justru tetap bertahan di tempat. Daesung dan Chan Ho memilih untuk mengamati. Chan Ho memperingatkan bahwa ini adalah retakan portal yang terjadi secara mendadak. Daesung memperhatikan para monster itu dengan seksama, merasa mereka berbeda dari makhluk-makhluk yang pernah ia hadapi di neraka. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras hingga permukaannya pecah, lalu mengambil sepotong batu dari sana. Sambil melemparkan batu kecil itu ke udara, Daesung berpikir apakah ia harus mencobanya. Chan Ho tidak langsung memahami apa yang ingin ia lakukan. Dengan sikap tenang, Daesung bersiap. Ia lalu melemparkan pecahan batu itu dengan sekuat tenaga, layaknya lemparan cakram atlet olimpiade. Meski hanya serpihan kecil, batu itu menghantam lengan salah satu monster dan langsung meledak, hancur menjadi ribuan pecahan. Di titik tempat batu itu menghantam, akhirnya terlihat jelas bahwa kulit makhluk tersebut sebenarnya tidak keras. Yang melindungi mereka adalah semacam medan pelindung. Makhluk itu menoleh ke samping dengan amarah yang meluap, seolah menyadari ada ancaman baru di hadapannya. Chan Ho yang mulai panik langsung mengatakan bahwa senjata api dan meriam tidak akan berguna melawan musuh seperti ini. Seakan menjawab kegelisahan itu, salah satu makhluk maju mengerang, terpisah dari barisannya. Ia mengangkat senjata kayunya tinggi-tinggi dan bersiap menghantam kedua sahabat itu. Chan Ho yang mengenakan jas sudah mengira ini adalah akhir segalanya. Ia refleks mengangkat tangan dan menundukkan kepala, berusaha melindungi diri. Dalam kepanikan itu, ia merasakan seolah ada benturan keras. Namun, rasa sakit yang ia tunggu tak kunjung datang. Saat membuka mata dengan ragu, Chan Ho sadar bahwa dirinya masih hidup dan sama sekali tidak terluka. Dengan wajah terkejut, ia menoleh ke samping dan melihat pemandangan yang sulit dipercaya. Makhluk yang tadi menyerang sudah tumbang, dikalahkan hanya dengan satu pukulan tangan kosong dari Daesung. Tanpa terpengaruh oleh kepanikan di sekitarnya, Daesung dengan santai menyimpulkan bahwa pukulan fisik ternyata bekerja. Chan Ho hanya bisa menelan ludah, berpikir betapa tidak masuk akalnya semua ini. Menghadapi monster dengan tangan kosong, sesuatu yang seharusnya mustahil. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, dua makhluk lain langsung ikut menyerang. Daesung melangkah maju tanpa ragu, menyiapkan pukulan berikutnya. Satu pukulan kembali mendarat dengan sempurna, menjatuhkan musuh kedua. Skor pun berubah, dua monster tumbang tanpa satu pun luka di pihak mereka. Daesung terus bergerak tanpa henti, menjatuhkan monster demi monster dengan mudah. Melihat gerakan kaki dan kekuatan temannya, Chan Ho mulai bertanya-tanya dalam hati apakah Daesung berada di atas level Awaken kelas B. Di sela-sela pertempuran, Daesung sempat menoleh ke belakang dan melihat kerumunan orang yang berdiri kaku ketakutan. Ia menyadari bahwa sekarang bukan waktunya berlama-lama bertarung.
Anehnya, di bagian kota lain, kehidupan tampak berjalan normal, seolah tak menyadari teror yang sedang terjadi di area ini. Di seberang jalan, dua monster lain berdiri mengamati, sementara warga yang melihat mereka hanya bisa terpaku. Kepanikan mulai menyebar saat orang-orang sadar bahwa monster ada di segala arah. Banyak yang mulai berpikir bahwa ini benar-benar akhir bagi mereka. Dengan sikap seperti pahlawan, Chan Ho berteriak agar semua orang tidak panik. Ia mengatakan bahwa ia tahu jalan menuju tempat perlindungan melalui saluran bawah tanah dan meminta semua orang mengikutinya agar bisa selamat. Namun, harapan itu segera runtuh ketika lebih banyak monster bermunculan. Wajah-wajah di sekitar langsung pucat, banyak yang yakin tak ada lagi jalan keluar. Para monster yang dipenuhi amarah mulai bersiap menyerang. Dalam sekejap, kerumunan pecah, orang-orang berlarian ke segala arah. Dalam kekacauan itu, seorang anak perempuan kecil terdiam di tempatnya. Monster tidak peduli dan terus menyerbu. Tangisan anak itu terdengar memanggil ibunya dengan suara gemetar. Beberapa orang yang terkejar menjerit minta tolong, berharap ada yang menyelamatkan mereka. Salah satu monster sudah berada tepat di depan anak perempuan itu. Tubuh kecilnya gemetar, bahunya membungkuk, wajahnya basah oleh air mata. Ketakutan begitu besar hingga ia bahkan tak sanggup lagi memanggil ibunya. Senjata besar itu terangkat, siap menghantamnya. Namun, serangan itu tak pernah mendarat. Dalam sekejap, Chan Ho melompat ke depan dan menarik anak itu menjauh dari lintasan serangan. Pada detik berikutnya, sebuah pukulan dahsyat menghantam monster dari samping. Giginya berhamburan, tubuhnya terlempar tak berdaya. Penyerang itu tak lain adalah Desung, yang mengakhiri monster itu dengan satu serangan luar biasa. Dengan perasaan lega, pria berjas itu akhirnya bisa bernapas tenang dan kembali bersama temannya. Ia segera menutupi pandangan anak perempuan itu agar tidak melihat apapun dari kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Tubuh monster itu roboh ke tanah seperti pohon tumbang, menimbulkan suara benturan keras. Sementara Desung mendarat dengan mantap di sampingnya. Chan Ho segera menyadarkan Desung bahwa retakan portal masih terbuka dan situasinya belum aman. Ia mendesaknya untuk segera menyingkir dari area itu. Dengan senyum penuh rasa syukur, Chan Ho berterima kasih karena Desung telah menyelamatkan mereka berdua. Ia pun sadar bahwa mereka harus segera pergi, sementara tangisan sang anak masih terdengar. Dengan suara lantang, Chan Ho berteriak agar semua orang segera menuju saluran bawah tanah. Waktu sudah hampir habis. Di bagian lain kota, suasana tampak kontras. Mobil-mobil masih melintas di jalanan. Seseorang menyalakan ponselnya dan melakukan siaran langsung, mengajak penonton melihat apa yang sedang terjadi. Ia bertanya apakah mereka juga melihat hal yang sama. Kamera ponsel itu menyorot Desung yang sedang menghancurkan monster di sisi-sisi gedung. Kolom komentar langsung dipenuhi reaksi. Banyak yang takjub, ada yang bertanya apakah ini nyata, dan tak sedikit yang terkejut karena seorang diri Desung menghadapi semuanya. Pria yang mereka menjelaskan bahwa ia turun dari gedung tempatnya berada setelah mendengar kabar bahwa area itu dikepung monster. Di tengah siaran itu, situasi semakin berbahaya. Monster terus bermunculan tanpa henti. Perekam berteriak panik sambil tetap merekam, menyebutkan bahwa monster datang satu demi satu. Desung tak sempat menyadarinya, sebuah serangan besar menghantam tubuhnya. Pukulan itu mengenai bagian dada dengan kekuatan luar biasa, melemparkannya hingga menghantam sisi sebuah mobil yang terparkir. Melihat kejadian itu, banyak yang mengira tak mungkin ada yang bisa selamat. Tubuh Desung terduduk bersandar pada mobil, kepalanya tertunduk, tak bergerak. Di siaran langsung, komentar kembali meledak. Banyak yang bertanya-tanya apakah ia masih hidup. Ada juga yang bercanda kelam, mengatakan belum saatnya memutar lagu penghormatan. Waktu seakan berhenti, beberapa detik terasa seperti keabadian. Desung masih belum bergerak dan semua orang hanya bisa menunggu, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di tempat lain, tutup gorong-gorong terletak di samping pintu masuk saluran bawah tanah. Di dalamnya, seorang wanita yang putus asa akhirnya menemukan anak yang ia kenal. Anak perempuan itu langsung berlari menghampirinya. Wanita itu adalah ibunya, sosok yang terus dipanggil sang anak dengan tangisan ketakutan di jalanan tadi. Chan Ho merasa lega karena berhasil membantu mereka bertemu kembali. Sang anak meminta maaf karena telah berjalan terlalu jauh sendirian. Pria berjas itu merasakan kepuasan tersendiri, merasa tujuannya untuk mempertemukan anak itu dengan ibunya akhirnya tercapai. Di tengah situasi itu, seseorang menanyakan pada Desung apakah ia benar-benar berniat kembali ke permukaan. Untuk sesaat, pertanyaan itu membuatnya terdiam. Ia sendiri belum tahu bagaimana harus menjawabnya. Tiba-tiba, bocah itu teringat pada temannya yang masih berada di atas, bertarung sendirian melawan para makhluk jahat. Kamera kembali menyorot Desung yang tergeletak lemas, tubuhnya bersandar pada mobil yang ringsek. Para monster perlahan mendekat, sementara ia sama sekali tidak bereaksi. Salah satu makhluk menatapnya dengan sorot mata penuh kebencian. Orang yang merekam bergumam bahwa situasinya terlihat sangat berbahaya.
Di kolom komentar, banyak yang mulai menulis bahwa ini sudah berakhir, bahwa pemuda itu telah melakukan yang terbaik, dan mendoakan agar ia beristirahat dengan tenang. Salah satu monster mengangkat gada kayunya dan menghantamkan serangan lurus ke arah Daesung. Bocah yang menonton dari kejauhan refleks menutup mata, tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Serangan itu menghancurkan segalanya di lintasannya, membuat mobil remuk tak berbentuk. Namun monster itu justru terdiam. Mobil memang hancur, tetapi Daesung menghilang. Detik berikutnya, Daesung muncul di belakang mereka. Tanpa ragu, ia langsung menghantam monster lain. Orang yang merekam berteriak kaget, menyadari bahwa kakak besar itu masih hidup. Itu benar-benar dia. Daesung bahkan sempat berterima kasih pada makhluk yang menyerangnya barusan, karena berkat serangan itu, mana miliknya sempat pulih sampai batas tertentu. Dengan senyum tipis, ia menyatakan bahwa tidak akan ada rasa sakit, lalu berjanji akan memberikan kematian yang cepat. Tubuhnya melesat maju dengan gerakan tajam, merobohkan beberapa monster di jalurnya. Di kolom komentar, penonton mulai ribut meminta kamera diperbesar karena gambar tidak terlalu jelas. Perekam menggerutu kesal, merasa mereka keterlaluan, bahkan menyindir apakah mereka ingin dirinya mati juga. Tiba-tiba seseorang menawarkan bayaran 5 juta untuk gambar yang lebih jelas. Pria itu langsung terkejut, menyadari jumlah itu bisa menjadi 10 juta jika dinaikkan. Sementara obrolan semakin liar, perekam berpikir gugup bahwa sebesar apapun uangnya, bagaimana mungkin ia mendekati tempat itu. Di medan pertempuran, Daesung sendiri merasakan bahwa konsumsi mana benar-benar tidak main-main. Ia menghindari serangan monster lain, lalu membalas dengan pukulan keras tepat ke dagu lawannya. Tubuh monster itu terangkat ke atas mengikuti arah serangan, lalu terhempas tak berdaya. Di sisi lain, chat terus menawarkan berbagai hal demi mendapatkan foto yang lebih bagus. Ada yang hanya menonton dengan penuh hiburan, ada pula yang meminta informasi lebih detail lewat email dan siap membayar mahal. Notifikasi demi notifikasi mulai bermunculan di perangkat perekam. Sebuah pesan masuk, menyebutkan bahwa selain kesepakatan foto, jika ia bisa memberikan informasi lengkap tentang sosok itu, akan ada bonus 40 juta. Diminta untuk segera menghubungi. Dengan mata berbinar, ia menghitung sendiri bahwa 20 juta saja sudah luar biasa. Di tempat lain di dalam sebuah gedung tinggi, seseorang mengamati siaran tersebut. Ia tersenyum, mengatakan bahwa seperti perkiraan pemimpin mereka, nilainya akan naik dari 20 juta menjadi 40 juta di masa depan. Ada yang menyebut para YouTuber sudah bergerak, ada pula yang mengatakan klan mereka sedang menuju lokasi dan mungkin bisa ikut campur. Pria itu tersenyum puas, mengakui bahwa selama menjadi pengintai, ia belum pernah merasakan sensasi seperti ini. Sosok itu benar-benar kuat. Kembali ke medan pertempuran, Daesung menginjak tubuh salah satu monster dan menatap sekeliling. Makhluk-makhluk lain tampak ragu, bahkan ketakutan. Dengan nada mengejek, Daesung menyebut mereka serangga yang mulai gemetar. Namun tepat saat itu, sesuatu menghantam kepala salah satu monster. Sosok besar muncul dari belakang, jauh lebih besar dari yang lain. Makhluk itu menatap Daesung dengan tatapan menantang. Di dekat sana, perekam bergumam bahwa itu terlalu banyak uang untuk dilewatkan, lalu bermohon agar Daesung menoleh ke arah kamera, berharap mendapatkan momen yang lebih jelas di tengah kekacauan yang semakin memuncak. Dari balik mobil tempat ia bersembunyi, pria yang merekam bergumam bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Di kejauhan, monster besar menunjuk ke arah Daesung dan memberi perintah menyerang. Daesung mengumpat pelan, menyadari bahwa jumlah musuh seperti tidak ada habisnya, sementara cadangan mananya sudah hampir terkuras. Tiba-tiba, Chan Ho muncul di samping pria itu tanpa peringatan. Ia langsung menegur dengan nada keras, bertanya apa yang sebenarnya ia lakukan, dan mengapa belum juga mengevakuasi diri. Kemunculannya yang mendadak hampir membuat pria itu kena serangan jantung. Peralatan siaran berupa ponsel dan mikrofon terlepas dan jatuh ke tanah. Chan Ho menyebutnya gila karena masih berada di tempat seberbahaya ini. Di kolom chat, penonton mulai panik, bertanya-tanya apa yang terjadi, kemana perginya pria yang merekam. Bahkan ada yang sudah menuliskan pesan perpisahan. Chan Ho tanpa basa-basi menarik pria itu dan menyuruhnya masuk ke dalam gedung secepat mungkin. Di dalam hati, pria itu meratap, memikirkan uang yang hampir ia dapatkan. Melihat perlengkapan mahalnya tertinggal di luar, ia mengumpat habis-habisan. Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, kaki monster besar menghantam area tersebut dan menghancurkan segalanya. Pria itu dan Chan Ho menatap monster yang mendekat dengan wajah pucat. Tampak jelas bahwa pria yang merekam sudah hampir kehilangan akal. Chan Ho dengan putus asa berteriak agar ia sadar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Monster itu sama sekali tak peduli dan bersiap menyerang. Namun di detik berikutnya, kepala monster itu terpenggal begitu saja. Sesuatu melintas cepat dan membawa kepalanya pergi. Chan Ho terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Ia lalu menoleh dan melihat Daesung berdiri di atas tumpukan mayat monster. Dengan ekspresi santai, Daesung menyebut serangan itu sebagai usaha yang lumayan. Ia lalu menanyakan alasan Chan Ho kembali ke tempat itu.
Chanho menjelaskan bahwa ia kembali karena khawatir. Daesung mengatakan bahwa ia memiliki urusan yang harus diselesaikan selama 20 menit ke depan dan bertanya apakah Chanho bisa menunggu. Chanho menjawab bahwa itu tidak masalah karena klan bantuan seharusnya segera tiba. Ia juga menambahkan bahwa mereka bisa membicarakan apapun yang ingin Daesung ketahui setelah ia kembali. Pada saat itu, sebuah terminal muncul. Tertulis bahwa implementasi telah selesai 100%. Karena terjadinya pembantaian besar, item Pention kini dapat digunakan di dunia saat ini. Terminal itu menanyakan apakah ia ingin masuk sekarang. Daesung langsung mengonfirmasi. Sebuah portal terbuka di hadapannya, membuat Chanho terkejut setengah mati. Ia menyadari bahwa Daesung bahkan bisa membuka portal, dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi padanya. Daesung melangkah masuk ke dalam portal dan tiba kembali di Pantheon. Ia bergumam tidak percaya bahwa tubuhnya bisa menjadi seperti ini hanya karena kentang ghost, lalu meminta terminal menjelaskan kondisi mananya. Terminal itu menjawab bahwa mana sang penguasa absolut saat ini berada di bawah 10%. Daesung mengeluh bahwa ini benar-benar buruk dan menyadari bahwa masalahnya bukan pada senjata. Ia lalu meminta cara tercepat untuk meningkatkan mana. Sebagai jawaban, terminal itu memerintahkan agar ia mengatur ulang buku harian penguasa absolut. Setelah itu, waktu dan lokasi akan disusun menjadi sebuah quest dengan hadiah yang sebanding setelah berhasil diselesaikan. Dong pun bertanya, apakah yang dimaksud adalah buku harian yang ia tulis selama berada di neraka? Catatan yang ia isi setiap hari hanya agar pikirannya tetap waras. Terminal segera merespons dengan menanyakan apakah ia ingin mengatur ulang buku harian tersebut. Tanpa ragu, ia menyetujuinya. Seketika, sebuah buku muncul melayang di hadapannya. Di layar terminal, proses pengorganisasian dinyatakan telah dimulai. Energi aneh mulai memancar dari buku harian itu, semakin kuat seiring berjalannya proses. Terminal kemudian menampilkan bahwa proses perekaman telah aktif. Dalam sekejap, seluruh peristiwa yang telah ia lalui hingga saat ini kembali mengalir ke dalam kesadarannya. Kenangan demi kenangan berputar dengan cepat. Buku harian itu tiba-tiba dilalap api hingga akhirnya proses perekaman pun berakhir. Daesung memegangi kepalanya, merasa mual akibat banjir ingatan tersebut. Ia mengeluh dan meminta agar fokus dikembalikan ke bagian tentang mana. Ia menyebutkan halaman 16, hutan para predator. Terminal langsung menampilkan informasi halaman tersebut menandai hari ke-575. Proses rekreasi kejadian pun dimulai. Kabut tebal menyelimuti pandangannya. Saat kesadarannya kembali stabil, ia sudah berdiri di tengah hutan yang asing dan sunyi. Sementara itu, di kota, Chanho dan pria yang dijuluki si pemandu ayam sedang menaiki tangga sebuah gedung. Pria itu berpikir bahwa alamat ini mungkin dikenal dengan nama Hang dan merasa beruntung sempat merekam kejadian sebelumnya. Ia lalu menanyakan pada Chanho apakah ia tahu kemana perginya Daesung. Chanho justru balik bertanya, mengapa ada orang yang menawarkan uang hanya untuk foto wajah Daesung. Pria itu terdiam, tak menjawab. Tiba-tiba terdengar suara keras di atas. Keduanya refleks menoleh. Chanho menduga masih ada penyintas di atap dan mengajak naik dengan hati-hati. Saat mereka terus melangkah, ponsel pria itu berdering. Ia membuka pesan dan melihat nama Junya, pemimpin Soul Clan. Isinya menyebutkan bahwa karena akhir pekan, kedatangan mereka akan tertunda dan meminta agar area tersebut segera dievakuasi. Dengan wajah cemas, pria itu hanya bisa berharap Daesung segera kembali. Di dunia lain, Daesung berdiri menunggu. Terminal menyatakan bahwa hutan predator telah berhasil direkonstruksi. Namun karena adanya segel dimensi, informasi detail mengenai tempat itu tidak dapat ditampilkan. Daesung menyadari dirinya terasa sangat tenang. Terminal kemudian menampilkan detail misi. Tingkat kesulitan berada di level menengah. Targetnya adalah mengeliminasi makhluk surgawi yang menguasai hutan tersebut. Imbalannya adalah peningkatan mana. Daesung berdiri sambil mengamati sekitar, bertanya-tanya di mana para musuh itu berada. Ia tidak menyadari bahwa sebuah sosok raksasa perlahan muncul di belakangnya. Makhluk itu mendeteksi keberadaan penyusup tak dikenal dan langsung menyatakan akan melenyapkannya. Dari udara, sebuah sinar energi ditembakkan ke arah Daesung. Ia berhasil menghindar tepat waktu. Sinar itu melesat melewati dirinya, menghancurkan pepohonan di jalurnya. Daesung bergerak cepat, lalu berhenti beberapa langkah di depan. Makhluk surgawi yang grotes itu menatapnya. Terminal menampilkan identitasnya sebagai White Colossus of Justice, sebuah bentuk kehidupan mekanis. Dijelaskan bahwa entitas ini adalah senjata otonom yang diciptakan oleh makhluk-makhluk dari surga. Daesung mengulang pelan istilah itu, makhluk surga, sambil terus mengamati lawannya. Tanpa memberi waktu berpikir, raksasa itu kembali menyerang. Pinju besar makhluk surgawi itu menghantam tanah dengan kekuatan luar biasa, namun serangan itu meleset. Menyadari waktunya tidak banyak, Daesung memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Ia melesat maju dan melayangkan satu pukulan dahsyat ke arah makhluk itu. Hantaman tersebut menghancurkan wajah sang kolosus, membuat tubuh raksasanya terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Daesung mendarat tak lama setelahnya. Namun, pertarungan belum selesai. Dari salah satu tangan senjata surgawi itu, jari-jari panjang memanjang secara tidak wajar dan melesat ke arahnya. Daesung hanya menatap serangan itu mendekat tanpa ekspresi. Merasa kesal, ia memutuskan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Ia mengambil ancang-ancang lalu menerjang maju. Makhluk surgawi itu menyerang dengan anggota tubuhnya yang memanjang. Tetapi Daesung terus bergerak menembus celah serangan tanpa tersentuh. Saat jarak sudah cukup dekat, ia memusatkan tenaga dan melancarkan serangan balasan. Pukulannya menghantam tepat ke bagian perut makhluk itu. Dengan kekuatan brutal, tinju Daesung menembus tubuh sang kolosus, melubanginya dari depan ke belakang.
Tubuh mekanis itu retak dan pecah menjadi beberapa bagian sebelum akhirnya roboh ke tanah, diselimuti debu tebal. Desung menoleh ke belakang dengan santai, seolah ini hanyalah satu musuh biasa, lalu bergumam bahwa selanjutnya adalah target berikutnya. Dari sisa-sisa tubuh kolosus itu, sebuah bola merah muncul memancarkan energi yang padat. Namun sebelum ia sempat bergerak, sesuatu menarik perhatiannya. Di bumi, Chan Ho dan rekannya akhirnya mencapai puncak gedung. Mereka membuka pintu dan langsung disambut pemandangan mengerikan. Beberapa orang tergeletak tak bernyawa di sana. Pria itu menatap dengan cemas, sementara bocah di belakangnya terlihat pucat ketakutan. Di antara tumpukan tubuh, terlihat satu orang yang masih bernafas, meski kondisinya kritis. Bocah itu bertanya apakah orang tersebut masih hidup. Mereka segera berlari mendekat ke pria yang bersandar lemah di tepi atap. Chan Ho berlutut di hadapannya dan menanyakan keadaannya. Dengan napas terputus-putus, pria itu hanya mampu mengucapkan satu kata. Awalnya terdengar samar hingga akhirnya jelas. Kata itu adalah peringatan. Chan Ho langsung membeku. Dari balik gedung, di ketinggian, sebuah sosok raksasa mengintai mereka. Seekor iblis besar menatap ke bawah dengan sorot mata penuh niat jahat. Tenggorokan Chan Ho terasa kering saat ia menelan ludah. Salah satu rekannya berkata bahwa mereka harus segera memindahkan pria itu. Namun Chan Ho tahu sudah terlambat. Ia memerintahkan agar tetap diam sampai ia memberi aba-aba. Bocah itu bertanya dengan suara gemetar apa yang ia lihat. Saat ia menyadarinya, ketakutan langsung menyergap mereka. Iblis raksasa itu terus mengawasi mereka. Chan Ho memaksa bocah itu untuk sadar, menyuruhnya bersiap berlari ke pintu saat aba-aba diberikan. Ia menegaskan bahwa jika lengah, mereka semua akan tercabik di tempat itu. Raungan menggelegar mengguncang udara. Makhluk raksasa itu melompat turun dari atas gedung. Pada detik yang sama, Chan Ho berteriak memberi aba-aba. Sementara itu, di hutan predator, Desung kembali menatap bola merah yang penuh energi. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya benda itu. Bola tersebut tiba-tiba menyatakan bahwa proses pemulihan diri telah dimulai. Desung langsung merasa tidak nyaman. Ia menanyakan apa maksud pemulihan. Jawabannya membuatnya waspada. Tingkat restorasi sudah mencapai 10%, dan pola serangan penyusup telah sepenuhnya dianalisis. Performa tubuh utama akan ditingkatkan. Tanpa menunggu lebih lama, Desung berlari secepat kilat. Ia menerjang bola merah itu, menyiapkan pukulan besar, lalu menghantam tepat di tengahnya. Energi ledakan menciptakan lubang besar pada permukaannya. Desung melompat, memutar tubuhnya di udara, lalu mendarat tepat di atas bola tersebut. Di terminal, angka pemulihan langsung turun drastis. Progres restorasi kini tersisa 3%. Dengan raut wajah yang berbeda, Daesung mendengus kesal. Benda itu terasa semakin menjengkelkan. Tanpa memberi jeda, ia kembali melancarkan serangan bertubi-tubi, menghantamnya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Di terminal, angka pemulihan tiba-tiba melonjak hingga 40%. Daesung terus memukul tanpa henti. Retakan mulai menyebar di permukaan benda itu, namun angka di terminal justru naik lagi menjadi 55%. Serangan terus berlanjut, retakan semakin parah, energi meledak ke segala arah, tetapi pemulihan tetap berjalan, dan kini menyentuh 65%. Di tengah kekacauan, beberapa peringatan kesalahan bermunculan di terminal, bercampur dengan kilatan sinar energi yang tak beraturan. Angka pemulihan turun mendadak ke 30%, namun Daesung sama sekali tidak melambat. Dengan amarah yang meledak, ia melayangkan pukulan keras seolah ingin menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, seberkas energi melesat ke arahnya. Ia berhasil menghindar di detik terakhir. Saat menoleh ke arah asal serangan, Daesung melihat 3 senjata surgawi lain mendekat. Di sisi lain, tampak lebih banyak lagi entitas serupa. Beberapa sinar energi langsung menyilang di udara. Dengan gerakan lincah, Daesung melompat menjauh dari bola energi itu. Ia berputar di udara, menghindari rentetan serangan, lalu mendarat dengan mantap di tanah. Sesaat, ia menenangkan diri sambil mengumpat pelan, menatap para musuh barunya. Terminal memperingatkan bahwa pemulihan telah mencapai 95%. Menyadari situasinya semakin gawat, Daesung kembali meledak maju. Mesin-mesin surgawi itu langsung membombardirnya dengan sinar energi, namun ia meningkatkan kecepatannya, bergerak begitu cepat hingga serangan-serangan itu kehilangan sasaran. Ia kembali menerjang entitas yang hampir pulih sepenuhnya. Amarah terpancar jelas di matanya, sementara terminal menunjukkan angka 98%. Sebuah pukulan besar kembali dilepaskan, menciptakan lubang raksasa pada tubuh mesin tersebut. Para senjata surgawi lain mengepung area itu, mengamati. Daesung berdiri menahan nafas, bertumpu pada tanah. Setelah mengerahkan kekuatan sebesar itu, ia menyadari satu hal. Pertarungan ini seolah tidak ada akhirnya. Jika terus seperti ini, ia tidak akan menang. Ia menyimpulkan bahwa harus ada cara lain. Ingatannya langsung tertuju pada rekaman masa lalu. Mungkin di sana benar-benar ada petunjuk untuk mengakhiri semua ini. Saat ia meletakkan tangan di kepalanya, rasa geli menjelar di otaknya, disertai mual yang menusuk. Namun di tengah rasa tidak nyaman itu, sebuah kesadaran baru muncul. Ia teringat bahwa mungkin memang ada jalan keluar.
Di bumi, Chan Ho berteriak agar bocah itu segera berlari menuju pintu. Tanpa berpikir panjang, bocah itu menurut dalam ketakutan. Dari atas, makhluk raksasa melompat turun ke depan pintu masuk, mengaum sambil mengayunkan senjatanya. Pukulan gada raksasa itu menghantam tanah, meleset dari sasaran. Makhluk itu menoleh dengan bingung, mencari mangsa yang lolos. Kemarahan langsung meledak dan ia kembali mengejar mereka. Begitu berhasil masuk ke dalam, Chan Ho mencoba bersembunyi. Makhluk itu mendekat dan mendorong tangan besarnya ke dalam, berusaha meraih mereka. Dengan nafas tertahan dan tubuh gemetar, mereka mundur sejauh mungkin. Cakar tajam itu akhirnya ditarik kembali, menggores lantai dengan suara mengerikan. Dalam keheningan yang mencekam, mereka tetap diam, terengah-engah. Chan Ho kemudian memberi isyarat bahwa ini saatnya turun lebih dalam. Di tempat lain, suara benturan berat mengguncang tanah. Di hutan predator, para senjata surgawi masih terus menyerang. Daesung bergerak maju tanpa henti, menghindari setiap serangan. Makhluk-makhluk itu terus mengejar, namun tak satu pun serangan mereka mampu mengenai Daesung. Ia terus maju, membaca pergerakan mereka sambil berpikir bahwa ia hanya butuh sedikit lagi. Memanfaatkan pepohonan di sekitarnya, ia menambah momentum. Dengan satu pijakan terakhir di batang pohon, Daesung melepaskan dorongan akhir. Tubuhnya berputar di udara dengan kecepatan tinggi. Ia melayang beberapa saat, fokus penuh, hingga mencapai titik yang sudah ia perhitungkan. Setelah mendarat, ia berlari menjauh dari para makhluk surgawi, lalu berhenti di sebuah lokasi tertentu. Di sana, ia menenangkan nafasnya. Dari kejauhan, para makhluk itu mendekat. Salah satu yang bertubuh besar melangkah maju, menghancurkan tanah di setiap pijakan. Mereka membentuk setengah lingkaran, mengurung Daesung. Salah satu dari mereka memastikan jarak aman dan bersiap memulai serangan. Daesung justru mengejek, menyebut mereka terlambat. Tanah retak di segala arah, suara-suara mekanis menggema. Dengan senyum penuh antusias, Daesung akhirnya paham mengapa tempat ini disebut hutan predator. Tiba-tiba, sesuatu yang sangat besar meledak keluar dari tanah. Segalanya hancur berantakan saat makhluk raksasa itu jatuh tepat di atas para senjata surgawi. Daesung menyebutnya Paus Rawa, predator yang memakan apapun yang bergerak dan mencerna segalanya tanpa sisa. Terminal kemudian menampilkan bahwa seluruh syarat telah terpenuhi. Tubuh penguasa absolut telah pulih sepenuhnya. Daesung berdiri tegak, merasakan kekuatannya kembali mengalir. Saat mengevaluasi dirinya, ia menyadari bahwa kapasitas mananya meningkat secara signifikan. Misi dinyatakan berhasil, dan ia menerima hadiah bonus berupa belati penghakiman. Sebuah senjata mulai terbentuk di udara. Daesung terkesan ketika terminal menjelaskan bahwa belati suci ini digunakan oleh hakim surgawi untuk menghukum musuh. Dibuat dari sisa tubuh golem putih, memiliki daya hancur besar, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ia mengulangi bagian tentang kendali jarak jauh, lalu mengujinya. Belati dilempar, berputar mengitari area di depannya, kemudian kembali dengan presisi ke telapak tangannya. Puas, Daesung menilai senjata itu akan sangat berguna. Setelah diturunkan, belati menghilang seperti saat pertama muncul. Ia memutuskan waktunya kembali. Sebuah portal terbuka di hadapannya. Di layar berita, dua reporter membahas portal yang baru terbuka dan menyebut situasinya kacau total. Seorang profesor berpendapat bahwa akar masalahnya adalah para hunter. Menurutnya, hunter bekerja layaknya pegawai publik yang lamban dan masih mengambil libur, sementara retakan portal bisa terjadi kapan saja tanpa mengenal hari libur. Ia mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan pada sistem seperti itu. Reporter lain menimpali bahwa asosiasi seharusnya dimintai pertanggungjawaban. Di mobil yang melaju kencang di jalan kota, seseorang menonton wawancara itu dengan kesal. Ia menyebut para komentator berlebihan, menegaskan bahwa hunter yang terikat asosiasi tidak menghasilkan sebanyak anggota klan. Ia juga menegaskan bahwa mereka bukan peramal, dan tak mungkin memprediksi kejadian. Pria berpakaian rapi di sampingnya menyuruhnya berhenti mengeluh, mengingat mereka tak punya tim jika gagal melewati ini, apalagi ia adalah pemimpin. Ia menatap ponselnya dengan jengkel, hingga muncul berita kilat tentang seorang hunter misterius yang muncul dan menyelesaikan seluruh masalah di lokasi kejadian. Mobil itu terus melaju. Di tempat lain, pria yang dijuluki si pemandu ayam masih gemetar menyebut betapa mengerikannya jumlah mayat di atap. Chan Ho mengakui situasinya buruk dan mengatakan mereka kini hanya bisa menunggu evakuasi. Tiba-tiba, suara keras mengguncang area. Mereka mengintip dari balik meja tempat bersembunyi. Seluruh bangunan terasa bergetar. Chan Ho menduga para hunter akhirnya tiba. Detik berikutnya, sebuah hantaman besar mengirim debu ke segala arah. Mereka melindungi diri, mengira monster kembali menyerang. Namun sesosok muncul, mengeluh lapar dan meminta agar tidak dihalangi, sambil menginjak sisa tubuh makhluk yang tumbang. Dengan lega bercampur bahagia, Chan Ho memanggil nama temannya. Daesung tersenyum dan bertanya apakah ia terlambat.